Pertama-tama saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat ada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJR Hong Kong, dan juga ada Pak Indra Prahasta selaku Kepala FTC Shanghai, ada Pak Arif Sulisyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei juga, dan ya ada Ibu Maria Firanda ini selaku Atas Perdagangan KBRI Beijing, dan tentunya tamu undangan yang terhormat juga selaku bisnis coaching pada sore hari ini ada Pak Joko Kurniawan yang akan memberikan materi yang luar biasa pada sore hari ini di webinar IDN Store Indonesia. Tentunya juga saya mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang mengikuti webinar IDN Store Indonesia yang memang rutin diadakan setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan saat ini kita masih dalam bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, dan juga saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya kondisi sehat dibarengi dengan usaha Bapak Ibu yang lancar juga, di mana usaha lancar Bapak Ibu berada di IDN Store Indonesia, di mana tentunya juga IDN Store Indonesia telah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu negara Hong Kong, China, dan juga Taiwan, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan namun untuk sebelum kita mendengarkan webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini dari Business Coaching, lebih dahulu senang sekali saya Afrianto Jabri dari Kompas TV kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian di webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini. Dan langsung saja sebelum kita mendengarkan bisnis coaching pada sore hari ini, terlebih dahulu saya mempersilakan kepada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong untuk memberikan opening remark pada sore hari ini. Kepada Pak Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Abri. Nanti yang videonya Pak Dirjen disampaikan juga ya? Biar, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, siap. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara webinar kita kali ini. Ini adalah seri yang ke-14, artinya sudah 14 kali kita mengadakan webinar ini yang memang difokuskan untuk melakukan pendampingan bagi UKM-UKM ekspor yang tergabung di dalam Merchant IDN Store. Dengan tema yang berbeda-beda di setiap minggunya. Mas Joko Kurniawan, terima kasih telah datang dan menyempatkan waktunya bersama kami. Waktu dan pemikiran dari Pak Joko sangat kami harapkan kami akan serap dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ini akan juga berguna bagi merchant-merchant IDN Store yang telah bergabung sebagai member di tempat kami. Ini adalah program mingguan dan ini selalu rutin kami jalankan setiap minggunya, kecuali kalau misalnya ada libur-libur tertentu, misalnya libur Nyepi dan segala macam, maka mungkin kita liburkan dulu. Ini adalah seri yang ke-14. Terima kasih. Selamat. Perlu kami sampaikan, Mas Joko, sebelum saya tutup. Platform ini selain ke Pak Joko juga bagi para Bapak Ibu yang baru saja bergabung di IDN Store, platform ini tercipta atas inisiasi perwakilan perdagangan Hong Kong, Taipei, dan Cina Daratan karena adanya pandemi COVID-19 di 2020 yang lalu. Mengapa ini kita lakukan? Karena kami butuh agar barang-barang Indonesia ini bisa available di negara-negara yang kami wakili. Nah, karena COVID terjadi, unsur-unsur pameran waktu itu tidak bisa terlaksana, akhirnya kami buatkan platform ini bekerja sama dengan PT Glexindo Indonesia. Selain itu, kami tidak hanya ingin memfasilitasi promosi melalui produk promosi ekspor, kami juga ingin melangkah lebih jauh dari itu. Kami ingin fasilitasi juga transaksinya. Makanya B2C tersedia di sini dan B2B juga tersedia di sini. Nah, kami juga ingin menggarisbawahi bagi Bapak Ibu merchant anggota IDN Store yang kiranya telah melaksanakan transaksi B2B, alangkah bahagianya bagi kami pengurus platform ini
agar transaksi itu juga dilaporkan kepada kami sehingga kita punya bekal dan data. Mengapa data ini penting? Agar menjadi bahan evaluasi buat kita ke depan. Saya selaku konsul perdagangan yang mungkin bisa dianggap sebagai mewakili pemerintah, itu dalam kesempatan ini menjamin bahwasanya data transaksi ibu bapak itu tidak akan kami sampaikan kemana-mana, apalagi misalnya ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke siapa, jika itu yang memang ditakutkan gitu. Saya butuh data itu karena memang ada di KPI saya, Key Performance Indicator saya. Saya harus menargetkan berapa nih ekspor Indonesia dari Indonesia ke Hong Kong di tahun 2021 dan itu ditarget oleh Menteri Perdagangan. Oleh karena itu capaian-capaian yang Bapak Ibu lakukan baik itu B2C, kalau B2C kami nggak terlalu khawatir gitu karena langsung tercatat. Nah yang B2B karena kami cuma bisa mempertemukannya saja melalui platform ini. Kalau sudah close deal di luar platform ini, ya Mbok Yao disampaikan kepada hotline IDN Store. Gitu. Demikian atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Pak Joko, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal Sofian selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong yang telah memberikan opening remark pada sore hari ini, di mana beliau juga telah memberikan informasi begitu luar biasa tentang IDN Store juga, terutama untuk Pak Joko Kurniawan yang baru bergabung di webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini, Pak. Namun terlebih dahulu, sebelum kita melangkah ke agenda kita berikutnya, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang mengikuti webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini. Tentunya jangan lupa mengikuti webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini hingga selesai karena begitu banyak informasi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama pada sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di webinar IDN Store Indonesia pada hari ini. Dan yang terakhir saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali kepada para pelaku ekspor agar secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform IDN Store. Cukup sekali upload saja di salah satu platform IDN Store, bisa di www.idnstore.cn, di www.idnstore.tw, atau juga di www.idnstore.hk seperti itu. Oke, baik, tanpa membuang waktu, langsung saja kita menuju ke agenda kita berikutnya, yaitu business coaching yang pastinya sangat kita tunggu pada sore hari ini, yang akan dibawakan langsung oleh Pak Joko Kurniawan selaku CEO DK Consulting, yang mana juga Pak Joko Kurniawan ini merupakan konsultan branding dan marketing expert seperti itu. Dan adapun topik atau tema yang akan dibawakan oleh Pak Joko Kurniawan pada sore hari ini ialah selaku branding dan service expert yang akan dijelaskan pada webinar IDN Store Indonesia pada waktu sore hari ini. Kepada Pak Joko Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat sore, terima kasih Mas Aprianto. Selamat sore Pak Iqbal, selamat sore Pak Hadi, dan pembicara-pembicara yang lain semuanya, dan Bapak Ibu semua yang tergabung dalam forum hari ini yang luar biasa. Oke, saya senang hari ini ngisi acara dengan topik brand and branding. Karena apa? Karena saya memang sangat aktif di UMKM Indonesia. Saya menangani banyak UMKM di Indonesia, dan kebetulan saya di salah satu asosiasi UMKM Indonesia yang namanya Aku Mandiri, dan kebetulan dipercaya menjadi sebagai DPP untuk bidang pelatihan gitu. Jadi saya memang passion saya mengajar gitu, Pak Iqbal. Jadi kapanpun nanti butuh mengajar, saya dimanapun siap Pak gitu. Oke. Ya jadi, Pak. Yang saya lakukan kemana-mana memang mengajar. Ada beberapa teman-teman yang saya ajak juga di forum ini. Oke, langsung saja saya akan mulai. Saya kenalan dikit, tadi udah dikenalkan, nama saya Joko Kurniawan. Sehari-hari pekerjaan saya bertemu dengan klien, membuat bisnis semakin baik, ya tentunya, dan saya suka sekali mengajar sehingga saya banyak putar ke Indonesia, jadi ada kurang lebih 1.000 UMKM yang sempat saya sentuh gitu Pak, secara pemetaan bisnisnya begitu. Oke, nah kalau kita bicara tentang brand and branding ini menarik gitu. Brand and branding. Kita tahu bahwa brand itu kalau kita sering ngomong apa sih itu brand? Apa tuh branding? Apa bedanya? Ditambah ing kok beda gitu. Dan saya akan mengajar dengan cara yang mudah supaya teman-teman di sini semua juga mendapatkan satu masukan dan setelah itu bisa langsung action gitu. Karena bagi saya kalau saya ngajar harus ada PR dan action. Oke, kita pertama-tama saya akan tebak logo dulu nih ya. Ini Pak Abri ini chatnya nyala Pak ya, chatnya bisa, peserta bisa chat ya.
Iya Pak, ini chatnya nyala Pak. Ya, Ya. saya akan tebak logo dulu. Nah, saya mau tanya ini ke teman-teman semua nih ya, ke teman-teman semua. Ini apa Ini nih? kalau bisa nebak ini Jeko Pak, saya dapat hadiah nggak? Jawaban Ini saya, kenapa kok kita bicara tentang baru ada logo sedikit, kita langsung paham bahwa ini Jeko. Berarti ini brandnya atau mereknya sangat kuat. Maka benar sekali ini Jeko. Yang kedua, tolong jangan Pak Abri ya. Saya pengen jadi kalau siap. Siap Pak. Nah, oke, peserta. Oke, teman-teman, ini brand siapa, teman-teman? Saya senang kalau saya ngajar nggak ada chat, nggak enak. Oke, langsung dijawab. Terima kasih. Berarti kelas ini sangat aktif ya. Nah, ini cara saya mengajar. Jadi langsung KFC. Padahal belum ada tulisannya loh. Belum ada tulisannya KFC. Ini benar sekali KFC ya. Berikutnya lagi. Nah, ini siapa coba teman-teman? Cuman huruf seperti ini. Siapa coba? Yuk, saya pengen tahu. Ya, langsung dijawab cepet banget. Wah, ini bagi peserta hari ini luar biasa, sangat fokus nih Pak Iqbal ya dan Pak Adi ya. Oke, jadi kita lihat di sini McDonald langsung. Baru muncul seperti ini langsung McDonald. Tapi kalau saya tanya satu brand ini, yang terakhir coba ditanya, ya mikirnya pasti lama. Silakan, diketik. Ini brand apa? Ya silakan. Pasti lama jawabnya, pasti lama. Udah ini saya sedih nih. Nah, langsung ya. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Coba saya pengen, siapa yang tahu ini brand apa? Ya, pisang pastinya karena ada gambar pisang ya. Brandnya yang saya tanya. Mereknya apa ini? Udah dipancing A. Ya, keripik pisang Lampung ya, betul karena ada bandar pasti Lampung kan. Tapi mereknya apa coba? Yuk, saya kasih 10 detik lagi. Mereknya ini apa? Yen. Oke. Mereknya Yen. Satu orang lagi. Nah, ada yang tahu, tapi hanya satu orang yang tahu ya, yaitu brandnya kalau saya buka ini adalah brand Aneka. Keripik pisang kepok Aneka yang terkenal di Bandar Lampung. Tapi sedikit orang yang paham. Kenapa? Brandnya nggak kuat. Sehingga kadang-kadang kalau tadi saya bilang dari Lampung, saya ketemu salah satu pengusaha di sana. Jadi artinya ketika muncul ini nggak tahu gitu, pada tahu. Itu loh pokoknya keripik pisang, tapi ini mereknya apa ya? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka sebuah brand nggak kuat. Contoh brand lagi yang nggak kuat seperti apa? Contoh begini, ketika kita sering lewat sebuah jalan, kemudian ada di situ ada satu rumah makan, atau ada satu toko, kalau saya tanya, Pak itu toko apa di sana? Ada benar ada toko itu, tapi saya nggak tahu itu toko apa. Berarti mereknya tidak kuat. Nah, ketika merek ini nggak kuat, banyak penyebabnya. Bisa jadi karena logonya tidak menarik, warnanya tidak konsisten, dan seterusnya. Maka hari ini karena brand lokal yang sebenarnya sangat terkenal ini kita juga belum kenal, nah hari ini saya ingin membantu Bapak Ibu sekalian, teman-teman di forum ini, agar nanti bisa memiliki brand yang kuat. Itu bagaimana sih? Ada syarat-syaratnya apa? Kita langsung masuk saja. Ada sebuah gambar ya. Ini gambar boneka gitu ceritanya. Bonekanya dikasih merek nih. Banyak merek di sini. Mereknya apa? Macam-macam. Ada Lego. Kemudian ada Coca-Cola, ada Google. Itu tempelin. Ada FedEx dan yang lain. Ini artinya apa? Artinya bahwa brand itu atau merek harus dikenalkan sejak dini. Kalau kita mau menang, maka brand-brand besar di Indonesia hari ini, kita kebanyakan di sini UMKM, tapi saya ingin agar apa? Agar teman-teman juga paham bahwa kalau kita brand itu dibangun dengan benar, sejak kecil harus nancep gitu. Kita lihat contohnya kalau kita bicara soal Lego. Semua anak kecil tahu Lego, ya kan? Kalau kita lihat anak-anak kita ke Kidsania, apa yang terjadi di sana? Begitu anak saya ke Kidsania, mereka masuk ke sana, pulang-pulang dia bilang, odolnya mulai sekarang ganti Pepsodent saja ya Pak. Karena kata Om Dokter, Pepsodent itu paling bagus. Bayangkan itu. Langsung to the point, nyebut nama. Diedukasi sejak kecil. Maka di Kidsania juga ada bank. Orang dikenalkan bank sejak kecil. Harapannya apa? Ketika nanti mereka dewasa, mereka kenal juga bank itu. Seperti halnya kalau kita bicara DOT. Kenapa dot pigeon demikian kuat sampai hari ini? Karena sejak nenek kita mengatakan dot itu pigeon, maka mama kita pakainya pigeon.
Nanti kita ngomong sama anak kita, pigeon lagi. Anak kita punya anak, jadilah pigeon. Nah, yang saya mau katakan apa? Kita harus belajar dari brand-brand besar yang dalam tanda petik sebenarnya cara komunikasinya itu juga bisa kita pelajari agar brand kita ini nanti nggak sampai salah, ya, keripik aneka tapi nggak paham. Betapa banyak kremes di Indonesia, betapa banyak makanan-makanan khas Indonesia abon, tapi mereknya susah dikenali karena tidak kuat dari sisi brandnya. Maka saya mau sedikit, karena ini kelas ya, maka saya harus kasih sedikit teori teman-teman Bapak Ibu sekalian. Brand adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya yang dipakai sebagai identitas perorangan atau perusahaan. Jadi brand adalah identitas. Dan brand tidak hanya tentang logo. Banyak teman-teman UMKM yang saya kunjungin, rata-rata menganggap brand itu logo. Beda. Brand itu ada rohnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau merek itu hanya sekedar nama, maka kalau ada teman-teman yang ketika Anda dibantu brand, ini konsultan brand katanya, hati-hati karena kadang-kadang itu hanya mendesain logo dikatakan konsultan brand. Harus paham. Saya sangat sedih ketika teman-teman UMKM banyak sekali mengeluarkan uang tapi nyatanya tidak mendapatkan sesuatu yang benar. Maka hari ini di forum yang terhormat ini saya janji sama teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan, saya nanti akan kasih WA saya akses supaya teman-teman bisa nanya. Karena bagi saya ini penting. UMKM itu memang kadang-kadang terutama yang M dan K itu kadang-kadang kalau nggak dibantu, nggak geraknya nggak bisa cepat gitu. Dan padahal kita punya knowledge-nya. Saya dan teman-teman di sini punya banyak knowledge dan kita bersedia membantu, mengajar dan yang lain agar kita sama-sama. Dan mimpinya saya suatu saat kita pengen agar UMKM Indonesia punya kurikulum gitu. Dan saya udah punya itu. Jadi artinya supaya nggak sporadis gitu cara mengajarnya. Karena saya kadang-kadang sedih gitu, kenapa Anda belajar, hari ini belajar marketing, besok belajar marketing, besok belajar marketing dari 3 orang yang berbeda, Anda masuk ke rumah, Anda bingung, dan Anda nggak melakukan apa-apa. Karena Anda bingung. Karena si A bilang teorinya ini, si B bilang ini, si C bilang itu. Sehingga kita mesti standarisasi. Begitu. Oke, yang membedakan dengan produk atau jasa lainnya. Maka brand itu harus beda. Beda dari sisi apa? Tampilan, contohnya, color-nya mesti beda. Color-nya kalau hari ini merah, maka selamanya KFC warnanya merah. Ya, ketika belum dilakukan proses perubahan warnanya merah. McDonald ada merahnya, ada kuningnya, M-nya warnanya kuning. Kalau kita lihat BCA itu selalu warnanya biru dan birunya itu sudah pasti itu. Maka kalau dari jauh Anda lihat tulisan ATM warna biru, Anda langsung bilang itu BCA. Ya, kalau Anda lihat ada satu tanah kosong lagi ditutup pakai seng dan warnanya ada merah, kuning, biru, Anda langsung bilang, oh ini pasti mau dibangun di Indomaret. Inilah brand. Identitinya harus kuat. Maka ada 3 hal penting Bapak Ibu sekalian dalam brand. Yang pertama adalah clarity. Harus jelas. Jelas artinya apa? Jelas secara tampilan. Banyak kita kadang-kadang membuat brand agak ragu-ragu, tidak bold, tidak tebal. Sehingga kalau dibaca susah. Nanti pakai media yang berbeda agak tipis. Inilah yang tidak disebut sebagai tidak clarity, tidak jelas. Maka teman-teman hari ini kalau brandnya belum jelas, logonya dilihat belum enak, nah tolong perhatikan itu. Ya, oke. Berikutnya lagi kita bicara soal yang kedua, konsistensi. Tetap pada image-nya. Kalau bentuknya seperti itu, proporsinya adalah 1:2, ya dibesarin kayak apapun tetap 1:2. Jangan sampai nanti 0,5:1 dan itu menjadi tidak enak gitu. Ya, jadi artinya ukurannya harus proporsional. Jangan kalau logo lalu Anda tarik drag ujungnya gendut logonya. Oh, atau karena Anda tarik logonya jadi kurus dan tinggi. Ini yang tidak boleh. Harus konsisten. Warnanya juga sama. Kalau warnanya biru ya terus biru. Birunya itu biru yang warnanya berapa? Maka kalau punya brand, Bapak Ibu sekalian harus tahu birunya itu biru apa. Loh Pak, cara tahunya bagaimana? Mudah. Dengan software tertentu langsung ketahuan. Ini birunya, warna biru itu mengandung beberapa macam warna. Bapak Ibu sekalian, ya, RGB-nya berapa, red, green, blue-nya berapa, atau CMYK-nya berapa, apapun, pakai software apapun ketahuan. Sehingga birunya tahu. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti cetak kemasan, dipercetakan, langsung jelas birunya adalah biru yang benar, bukan biru yang
Ya, jadi kadang muda, kadang tua, kadang nggak jelas begitu. Dan yang ketiga harus konsistensi. Artinya apa? Selalu ada saat dibutuhkan. Artinya berarti bicara tentang distribusi. Bahwa brand yang kuat pasti punya distribusi yang baik. Sebuah brand yang diganggu distribusinya, ini pernah terjadi di Indonesia ya. Ada satu perusahaan teh baru yang diganggu sama kompetitor besar nih ceritanya. Begitu di launching, produknya dicari di market nggak ada nih ceritanya. Hilang, lenyap. Kenapa? Begitu mau masuk pengiriman ke kota, langsung dibeli, diborong ceritanya. Habis, botolnya dilenyapkan. Ini banyak ya, banyak terjadi. Ujungnya apa? Kok nggak muncul-muncul? Padahal sudah iklan nih, di IG ada, di Facebook ada, tapi kok nggak ada ya barangnya? Ketika pertama kali dia mencari toko itu, barang nggak ada. Dia masih mau balik hari kedua. Nggak ada lagi. Dia balik lagi mungkin. Ketiga, nggak ada lagi, habislah kita. Maka kalau kita bicara tentang bisnis, kita produk, kita janji ada di toko A, ya harus ada. Kita harus pandai mengatur stok kita. Buffernya itu minimal ada berapa? Harus bisa. Maka kalau kita lihat, contoh brand lokal yang sangat kuat hari ini, kita lihat bakpia kukus Jogja. Kita lihat bakpia kukus merek Tugu Jogja. Kita lihat bakpia kukus ini. Ini dikatakan bakpia juga bukan ya? Bukan. Ini bolu. Tapi kok dia pakai bakpia? Inilah yang namanya dia pinter. Jelas dia. Dia bilang bakpia kukus. Apakah kalau dia bilang bakpia kukus lalu Sri Sultan bilang ini bukan bakpia? Enggak. Boleh-boleh saja. Namanya juga nama, just naming. Dan hari ini kita lihat bakpia kukus bisa menaklukkan Jogja. Ya, Anda ke Jogja pasti belinya bakpia kukus. Selain bentuknya besar, harganya cuma 33.000, isinya 10. Langsung ada bakpia. Jogja es bakpia gitu ya. Dan Jogja adalah Tugu. Nah, ini udah ada bakpia, ada Tugu. Wow, ini namanya lengkap. Brandnya, identitasnya sangat jelas. Setelah dia menang di Jogja, dia mulai nih masuk ke Lembang dengan produknya bolu susu Lembang. Bayangkan ya, orang Lembang bilang, "Loh, ini kok ada bolu dari luar kota masuk kota kita? Loh, kenapa kamu nggak melakukan kemarin-kemarin? Kenapa kamu selalu fokus sama tahu saja? Padahal Lembang itu dataran tinggi selalu bicara tentang susu. Maka bolu susu Lembang menjadi top. Satu, pakai kata susu. Yang kedua, mengangkat kota Lembangnya. Dan hari ini saya punya satu kota yang belum punya oleh-oleh khas, yaitu kota Batu. Yang belum benar-benar belum punya kayak sesuatu yang khas. Kalau Malang banyak, tapi belum ada tulisan oleh-oleh khas Batu gede. Nggak ada. Nah, ini peluang. Tapi masalahnya mau ambil atau tidak. Dan Batu kita tahu ada Jatim Park. Ya, kalau kita ada di Jatim Park, 4 Jatim Park ada di Museum Transportation, saya pikir Anda pasti bisa menang. Kalau Anda pengen bisnis Anda bisa ekspansi ke sana. Tapi tentunya apa? Ya harus jelas clarity oleh-oleh khas Batu gitu. Kayak yang dilakukan bakpia kukus yang menjadi juara dan tadi bolu susu Lembang yang menjadi juara. Dan kalau kita lihat banyak di tiap kota ada juaranya ya. Di Bogor ada juaranya. Ya, masing-masing kota ada. Sayangnya Jakarta belum ada oleh-oleh khas Jakarta yang real Jakarta ya. Kenapa? Secara branding yang saya bilang. Banyak sering kumpul tuh pengusaha-pengusaha bikin oleh-oleh khas Jogja, tapi khas Jakarta, tapi hari ini kalau teman saya ke Jakarta bawa khas oleh-oleh apa belum tahu. Nah, berarti ini belum berhasil secara brand. Bawa oleh-oleh khas Jakarta. Ini menarik. Nah, berikutnya tujuan brand apa? Nah, sebelum saya tekankan tujuan brand apa, di sebelah kanan atas ada gambar ulat ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan tebak itu logonya siapa sih itu atau karakternya siapa itu? Nah, ya silakan dicat. Itu karakternya siapa ya di kanan atas untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan forum ini ya. Nah, menarik nih. Langsung dijawab teh pucuk. Padahal tidak ada tulisan teh pucuk loh. Tidak ada satupun tulisan. Ya. Hanya gambar ulat yang lucu. Yang kalau disuarakan pucuk, pucuk. Nah, inilah teh pucuk. Maka teh pucuk berhasil nge-grab masanya hanya dengan gambar ulat hijau ini. Dan ulat itu suka sesuatu yang katanya yang pucuk. Maka kalau kita bicara soal
teh yang enak itu teh pucuk gitu. Kan itu adalah identity. Terima kasih jawabannya teman-teman semua. Nah, bicara tentang tujuan brand itu apa? Jelas, identitas. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Anda sudah menjadikan brand Anda sebagai identitas atau belum? Dari jauh orang melihat Anda sudah kentara belum? Ketika orang masuk ke toko oleh-oleh, ngelihat produk Anda, orang langsung bisa tahu nggak bahwa ini produk Anda gitu. Kalau tidak, maka brand Anda belum menjadi identitas. Yang membedakan Anda dengan yang lain. Jadi ini eranya kompetisi, yes betul. Tapi Anda bisa menang nggak? Bisa, jelas. Saya banyak bantu klien saya, ya cuman warung Indomie bisa menang ya. Salah satu klien saya kalau Bapak Ibu pengen tahu tuh Wakaka. Wakaka itu kalau di Indonesia nomor 2 setelah abnormal. Tapi saya yakin tahun depan Wakaka akan jadi nomor 1 gitu. Kenapa? Strateginya jelas. Brandnya jelas. Kita tidak sedang jual Indomie. Kita sedang menjual apa? Kita sedang menjual good food, good friend. Nah, jadi kita ada identity yang kuat. Ini tempatnya hangout lah. Tempat enak gitu. Jualannya sama, Indomie kulaannya sama 3.000. Tapi bisa jadi harga 21.000. Karena identitas brandnya jelas. Bahwa di situ diolah lagi dan yang lain. Inilah yang namanya identitas. Maka setelah identitas apa? Alat promosi. Maka kalau brand Anda hari ini tidak bisa menjadi alat promosi atau tidak punya daya tarik atau tidak punya faktor pembeda atau nggak punya di dalam istilah bisnis model adalah value proposition, maka hati-hati. Jangan-jangan Anda tidak punya daya tarik. Maka kalau kita bicara brand juga tujuannya adalah alat untuk membangun citra, memberikan kesan, keyakinan, jaminan kualitas dan prestis. Maka kalau kita bicara brand, ada yang mengatakan kami ini memang mahal, tapi berkualitas. Ada brand yang mengatakan kami memang murah, 1 juta umat, harganya terjangkau. Itu juga benar, tergantung image atau citra yang ingin dibangun. Jadi sekali lagi saya katakan brand ibu, bapak sekalian, itu harus jelas dulu pertama segmen marketnya. Jadi kalau hari ini yang masih punya PR, saya tanya, ini bikin keripik untuk siapa? Untuk semua orang yang suka keripik, Pak. Hati-hati. Berarti biasanya Anda membangun brandnya salah. Cara promosi Anda salah, karena Anda nggak fokus. Jadi kalau nggak fokus, itu gayanya kayak Rembo. Ada yang masih tahu Rembo di sini? Saya mau tes dong, supaya saya tahu usia yang ikut acara ini. Ada yang ngerti Rembo nggak ya? Rembo tahu masih? Film Rembo ada yang tahu? Coba chat dong. Masih, Pak. Tahu ya, oke. Berarti yang tahu seumuran nih Pak ya. Oke, nah, banyak yang tahu. Rembo itu kalau perang itu senjatanya 1, tapi pelurunya banyak. Di sininya dikasih peluru. Nembaknya gimana Rembo? Ngawur. Semua ditembak. Yang ditembak harusnya musuh, pohon kelapa pun ikut ketembak, sapi pun ikut mati gitu. Nah itu zaman dulu cocok Rembo. Kenapa? Karena pasti dapat walaupun boros. Nah, era sekarang ini nggak cocok pakai Rembo. Karena apa? 1, kita harus benar-benar pintar ngatur marketing cost kita, ya, marketing budget kita. Maka yang cocok adalah sniper. Apa itu sniper? Sniper itu kalau kita tahu di film-film itu ya, film-film mafia, sniper kasih peluru 1 atau 2. Nah, lalu dia benar-benar kalau bahasa Jawanya dikeker, diincar gitu ya. Lihat pelan-pelan, set, begitu pas pada titik sasarannya, dan kena. Kena. Dan 1 peluru bisa mengalahkan musuh. Inilah brand yang kuat. Harus jadi sniper, nggak boleh jadi Rambo, penembak jitu, betul. Wis, ada yang ngomong kayak Vincenzo Casano. Oke, terima kasih respon-responnya. Ya, jadi harus dibangun dan Anda nggak boleh boros-boros hari ini. Ya, nembak boleh. Maka kalau Anda sekarang pakai sosial media enak, nembaknya jelas. Siapa yang mau tembak? Oh, umur 25 sampai 35. Yang tinggalnya di mana? Oh, di kota besar. Yang gaya hidupnya apa? Oh, gaya hidupnya suka ke kafe. Nah, misalnya. Jelas banget segmennya. Maka ketika segmen jelas, maka Anda akan jadi sniper. Ketika segmentasi market Anda nggak jelas, maka Anda menjadi Rambo. Nah, umurnya banyak. Maka positioning billboard hari ini itu kayak Rambo. Karena semua orang ditembakin, betul kan? Maka billboard sudah nggak lagi sedikit tidak relevan, walaupun masih diperlukan untuk brand-brand besar. Kenapa nembaknya terlalu luas?
yang lewat jalan situ ada yang naik sepeda ontel, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik bus, kena semua. Tapi ini bukan eranya seperti itu. Nah, selanjutnya, apalagi tujuan brand? Alat pengendali pasar. Jadi brand alat pengendali pasar. Kalau Anda nanti menang, brand Anda itu sudah dikenal, maka akan Anda menjadi market leader. Ya, tapi nggak salah juga kalau Anda suatu saat nggak bisa jadi market leader, jadi follower nggak masalah. Kita tahu Unilever itu selalu kita sebut sebagai market leader ya. Maka ketika Unilever mengeluarkan Pepsodent, maka kompetitornya ngeluarin odol mereknya dia. Betul? Ketika Unilever mengeluarkan Rinso, yang satu Wings mengeluarkan Soclean. Nggak ada masalah. Tapi kenapa Rinso harganya lebih mahal dibanding Soclean? Pertanyaannya. Ya, kalau yang tahu harga ibu-ibu sekalian, Rinso itu 16.500, Soclean 13.500 kurang lebih. Masih dikasih piring pula. Kenapa? Itulah segmentasi market, saya bilang. Jadi sang leader itu berhak menentukan posisinya di atas. Follower boleh nggak boleh. Kenapa lebih murah, Pak, Bu? Karena dia tidak melakukan riset. Dia hanya ikut aja. Produk ini ternyata di market sudah matang. Ya, udah matang nih. Ya sudah, langsung aja tanpa riset development sehingga murah. Maka kalau Anda berbisnis, hati-hati bahwa Anda akan selalu diikuti oleh kompetitor. Dan nggak usah takut. Bisnis memang selalu ada kompetitor. Dan ingat bahwa ketika kompetitor ini lebih handal, maka kompetitor akan menggeser market leader. Kalau brandnya kuat. Maka kalau kita bicara brand yang kuat, itu ditandai dengan dikenalnya sebuah merek dalam masyarakat. Dengan asosiasi merek yang tinggi, persepsi positif, dan kesetiaan customer terhadap merek itu yang sangat tinggi. Artinya apa? Ngelihat sepintas aja, Anda langsung tahu. Ini kalau saya bilang ya, saya pegang ini. Anda langsung tahu, oh Pepsodent, Anda langsung tahu. Betul? Tapi kalau saya tadi bawa keripik gitu, set, Anda nggak tahu. Ya, atau saya sediakan telur nih. Telur ini nggak ada merek nih. Telurnya nggak ada merek ini. Ya sudah, hanya sekedar telur. Betul ya? Tapi kalau telur ini bisa nggak jadi sesuatu yang wow? Tentunya bisa. Telur ini bisa jadi sesuatu yang wow kalau ini di branding. Jadi telur juga bisa di branding, maka jangan heran kalau telur hari ini sudah ada telur omega 3, ada telur macam-macam, telur anti alergi, telur. Jadi siapa bilang telur nggak bisa di branding? Ya, telur juga bisa di branding. Dan yang paling penting adalah ada persepsi positif. Orang ingat bahwa ini itu positif. Maka seorang pebisnis yang baik adalah ketika brandnya dipersepsikan positif. Bukan hanya dari sisi produknya, tapi Anda juga harus perhatikan dari sisi personal brand Anda. Maka personal brand menjadi penting. Siapa yang sangat dipengaruhi oleh personalnya tadi? Kalau personal brand-nya kuat, mempengaruhi terhadap produknya, pasti. Nggak mungkin tidak. Oke ya, jadi personal brand kadang-kadang perlu diangkat juga. Nah, maka saya akan sebutkan bahwa brand itu ada beberapa elemen ya. Ya. Ada yang namanya nama ya. Anda pasti tahu namanya. Boleh dong sebutkan nama brand Anda supaya nanti saya langsung bisa tanggapin dikit ya. Nama-nama brand yang Anda punya ya, silakan. Tadi udah mulai banyak yang chat ke saya. Ya, nanti saya akan respon ya. Oke. Brand. Ada yang brandnya namanya Magna. Ya. Apel celup. Nah, apel celup ini kalau nggak salah berarti kurang lebih kayak itu ya, Mas ya. Kayak asinan mungkin gitu ya. Benar nggak? Nah, ini ada bebek meropol. Nah, gampang banget dikenalin nih, bebek meropol. Oh, bebeknya tuh meropol. Empuk gitu berarti ya. Ada yang namanya Arentim. Produk gula aren. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang nama saya punya brand, mereknya adalah Laris. Anda lihat di chat saya ya, saya akan ketik brand saya mereknya Laris. Menurut saya, Laris ini kategori merek apa? Ya, silakan tebak. Seandainya saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya punya brand mereknya Laris. Kira-kira merek apakah itu? Nah, ada yang ngomong swalayan, kue, beras, toko, apalagi yuk. Dan tidak ada satupun orang yang mengatakan sama. Kenapa? Karena Laris adalah very generic. Sangat-sangat umum. Maka kalau nama brand Anda hari ini adalah Laris, enak, kuat, sakti, harus dijelaskan dengan penjelasan. Maka logo itu harus dijelaskan. Dijelaskan di bawahnya yang namanya itu ada tagline-nya. Ya, misalkan contohnya Arentim, produk gula aren. Nah, jelas ya. Jadi Arentim nggak apa-apa.
Arentim benar, karena mungkin mengandung filosofi. Misalkan namanya anak pertamanya Ara, nama keduanya siapa, terus sama satunya ya, Arentim misalnya. Maka produk aren harus dijelaskan supaya orang langsung paham. Tapi kalau just laris, bahaya. Ya, misalkan itu ada yang namanya euro, harus jelas stick keju ulir. Oh, euro itu ternyata stick keju ulir. Oh, berarti stick bentuknya panjang-panjang, ada kejunya dan ulir, nggak lurus, enak gitu. Maka stick keju ulir itu adalah positioningnya. Produk gula aren adalah positioningnya. Ya, secara mudah begitu. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya sekarang masih bingung makna interior and furniture. Oh, makna itu bisa macam-macam, maka harus kasih. Ada lagi, batik laris. Nah, laris saja. Kalau laris saja bisa salah. Oh, laris batik gallery. Ya, oke, dan yang lain. Ini menarik. Nah, berikutnya lagi selain nama, selain logonya, apalagi ada yang namanya brand promise. Promise itu apa? Janji gitu ya. Apa yang Anda janjikan, jangan sampai brand Anda janji sesuatu yang salah sehingga Anda overpromise, under deliver. Artinya apa? Ketika Anda janji bahwa ini adalah telur termurah, maka telur Anda dipastikan harus paling murah. Tapi Anda belum tentu paling murah itu paling laku, belum tentu ya. Jadi kalau ada mindset hari ini Bapak Ibu sekalian bahwa murah pasti menang, belum tentu. Belum tentu. Saya di Indonesia jadi konsultan franchise saya paling mahal loh. Tapi saya laku gitu. Terus saya mau bilang bahwa nggak selamanya murah itu lebih laku. Ya, Wakaka yang jual Indomie itu nggak murah, tapi laku. Nah, jadi nggak selamanya murah. Jadi kalau Anda mesti jual harga mahal, ya Anda harus kasih value. Sehingga ketika orang beli, orang merasa, oh ini nggak terlalu mahal. Dikasih embel-embel belakangnya. Ya. Makan 30.000, tapi nongkrongnya nyaman. Nah, itu namanya embel-embelnya. Kata-kata pendukungnya. Janji Anda apa? Rinso. Rinso itu apa? Kenapa saya pakai brand besar supaya enak ya, Bapak Ibu nangkep gitu. Kalau saya pakai brand kecil takutnya nggak paham. Rinso mengatakan apa? Mencuci paling bersih. Betul? Soal paling bersih atau tidak yang tahu hanya Rinso dan siapa? Dan Tuhan kan gitu ya. Nggak ada yang tahu siapa yang mau banding-bandingin gitu loh. Betul kan? Jadi ini yang kita sebut sebagai brand promise. Janjinya apa? Ada satu supermarket di Amerika namanya the cheapest price. Nggak apa-apa. Oh dia paling murah janjinya. Nah janjinya begitu. Dan yang ketiga ada brand personality. Dalam sebuah brand harus ada personality-nya. Seperti Anda. Anda kan misalnya ya, Pak Aprianto ini mau dikenal sebagai MC yang dahsyat. Maka kemana-mana fotonya tadi saya lihat bawa mic. Nah itu namanya personal branding. Personality-nya mau dijelas. Mau dikatakan secara jelas bahwa saya ini MC loh. Saya ini moderator handal. Ada orang lagi yang berpikirnya adalah, oke, saya ini harus dikenal sebagai orang baik. Yes, no problem. Boleh juga. Jadi itu personal branding. Maka merek Anda juga sama, masih punya personality. Personality Anda apa? Merek Anda. Apakah lucu, menyenangkan, serius, magical, yang wow, atau forceful? Nah, sekarang saya mau tanya. Brand yang forceful itu apa? Contohnya yang Anda kenal di Indonesia. Brand yang forceful. Forceful apa berarti? Powerful gitu lah ya. Apa kira-kira brand apa? Jadi saya suka kalau ngajar Anda langsung belajar. Yuk, brand apa yang mencerminkan personality-nya itu kuat gitu. Apa? Ya. Oke. Oke. Kalau saya bilang Yamaha setuju nggak? Ya, Yamaha itu namanya rong. Kuat. Honda, yes. Itu lebih cocok. Nah, kalau saya tanya magical, apa brand yang itu menunjukkan salah satu produk yang magical? Nah, ini menarik nih, silakan tebak. Magical, apa kira-kira? Brandnya ini magical. Ya, parfum boleh ya. Parfum itu boleh. Axe, itu magical ya. Oh, begitu lewat, set. Banyak cewek cantik yang ngikutin. Kesan pertama, demikian menggoda. Selanjutnya terserah Anda, ya kan? Oke, brand kosmetik dipakai sekali oles putih dalam waktu 7 hari. Magical ya. Ada lagi yang magical apa? Semprotan nyamuk ya, antara penggabungan forceful dan magical. Begitu semprot, ces, nyamuknya sepak mati. Nah, oke. Ada brand yang fun.
Siapa itu? Disney. Ya, maka Disney disebut tempat di planet yang paling membahagiakan. Ya, itu namanya fun. Ada yang serius. Apa iklan yang serius? Serius sekaligus nakut-nakutin tuh iklannya siapa? Coba. Brand apa yang kalau iklannya tuh serius tapi sekaligus nakut-nakutin? Nah, saya pengen tanya. Coba ya. Siapa itu? Oke. Serius tapi nakut-nakutin. Nah, kalau rokok nggak nakut-nakutin, Mas. Orang Indonesia ditakut-takutin merokok dapat menyebabkan gangguan hipertensi. Emang gue pikirin, ya kan? Bener kan? Udah paru-paru bolong juga tetap. Asuransi, yes. Asuransi, kalau Anda lihat iklan-iklan asuransi Thailand tuh bagus-bagus. Tiba-tiba bapaknya serangan jantung. Plak, dah serangan jantung, tiba-tiba ambulan. Wing, wing, wing. Syuting di kuburan. Habis gitu, piano anaknya dijual. Habis itu rumah besarnya tulisnya dijual. Akhirnya pindah ke kampung. Nah, Anda pasti takut kan? Anda langsung beli asuransi gitu. Nah, itu contoh. Maka sesuatu brand itu harus ada personality-nya. Apakah Anda itu mau dikenal sebagai yang fun, mau dikenal sebagai yang kuat, ya kan? Nah, apapun. Kalau sekarang iklannya siapa nih? Iklannya Marjan. Marjan tuh kalau puasa selalu iklan gitu ya. Iklannya menarik-menarik itu. Nah, mencerminkan iklan apa itu? Nah, itu Anda silahkan, PR Anda pikirkan. Nah, berikutnya adalah brand association. Berasosiasi dengan apa? Oh, warnanya apa sih? Image-nya tuh kayak apa? Karakternya kayak apa? Font-nya seperti apa? Nah, itu adalah association. Maka brand itu tidak sekedar, maksud saya mau tekankan dari ini, brand tidak hanya sekedar logo. Brand bicara tentang janji yang Anda berikan. Brand bicara tentang personality. Kalau Anda janji bikin misalkan Anda bikin bubur kacang hijau, nggak apa-apa, bisnis Anda boleh. Bubur kacang hijau tapi bisa di frozen. Bisa dijual sampai ke Taiwan, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya kan, Anda jualan bubur frozen, bisa dijual sampai ke luar negeri, bisa nggak? Bisa. Saya punya satu temen dulu, sayangnya dia nggak kembangan lagi, dia jual rawon frozen. Menarik. Orang rawon frozen itu orang pengen makan rawon. Tapi ketika rawon dibikin frozen, untuk kebutuhan siapa? Oh, orang ketika naik gunung, ketika orang keluar kota, ketika orang mau lagi ada acara di pantai, tinggal dipanasin, nah, langsung ya jadi. Itu rawon frozen. Jadi siapa bilang? Pertanyaan saya, sate di Indonesia demikian banyak, betul? Sate Ponorogo yang enak, sate Belora enak. Kalau Anda pengen makan sate Belora, gimana caranya? Susah. Betul kan? Anda mesti ke Blora atau ke Jakarta lah. Tempatnya Jakarta semua ada. Jadi kenapa kita nggak bikin sate Blora frozen gitu pertanyaannya? Ya kan? Kenapa kita nggak bikin onde-onde frozen? Itu yang menarik, yang Bapak Ibu yang harus pikirkan. Hari ini saya hanya manas-manasin Bapak Ibu. Bahwa banyak brand lokal Indonesia, banyak produk dasar, bahan dasar Indonesia yang belum dikembangkan. Ya, mie frozen. Sekarang demikian cepat ya. Saya punya teman di Bali, dia punya namanya sekarang mie betutu. Bayangin, kalau Anda bisa kan makan ayam betutu kan, ini mie betutu. Dan sudah ada di Jakarta, dia udah ada agensi, dan apa hebatnya? Sudah langsung Pak, mie-nya di frozen, semua di frozen, bumbunya udah dikemas kayak Indomie. Tapi ini rasanya, cita rasa lokalnya kerasa gitu. Betutunya. Nah, kan menarik begitu. Ya, oke, saya lanjut dulu karena waktu saya terbatas ya. Nanti kalau yang kurang jelas boleh nanya, nanti saya kasih link-link beberapa YouTube saya banyak banget ya. Nah, maka level relationship intensity kalau kita bicara brand adalah pertama kali orang itu harus kenal. Maka kalau Anda lihat di paling bawah ada tulisan low, ya. Di atasnya tulisan low ada tulisan yang namanya awareness, betul? Pertama kali membangun brand adalah membuat orang di sekitar Anda kenal. Range 100 meter Anda jualan gado-gado di garasi rumah Anda. Ya pastikan orang perumahan tahu itu caranya. Yang kedua apa? Oh, tarik 5 km dari lokasi rumah Anda harus tahu. Itu awareness. Loh Pak, ngukur awareness itu bagaimana Pak? Kalau Anda pakai konsultan mahal. Kenapa? Satu responden udah 400.000 kan? Tapi kalau Anda mau lewat komunitas, lewat teman-teman ini ada tes, Anda langsung tahu. Contoh ya, saya mau tanya sama Anda. Siapa yang kenal Coca-Cola, yang kameranya dinyalakan, tolong angkat tangan ya. Siapa yang kenal Coca-Cola? Angkat tangan. Ya. Atau Raisen pakai Raisen pakai itu ya. Pakai Raisen boleh. Nah, kebanyakan harusnya kenal. Cuman ini lagi nggak pada aktif aja. Pasti kenal. Kenapa? Karena Coca-Cola sangat terkenal.
Tapi kalau saya tanya siapa kena keripik aneka, hanya dikit. Maka kalau dari 100 orang yang tahu brand Anda itu 10 orang, maka awareness-nya 10%. Simple. Jadi kalau ada 100 orang Anda tanya, kamu tahu nggak keripik pisang saya? Kamu tahu nggak keripik kentang saya? Kamu tahu nggak sambal pecel saya mereknya ini? Nggak tahu. Nggak ada satu orang pun yang tahu, berarti awareness Anda itu kurang. Nah, ketika awareness Anda kurang, apa yang terjadi? Ya Anda nggak bisa naik level berikutnya. Langkah pertama adalah brand awareness. Langkah kedua brand identity. Identitasnya jelas. Oh, bumbu pecel yang warnanya merah itu loh, yang tulisannya warna kuning. Judulnya Pecel Blitar Bu X. Nah, oh itu. Nah, berikutnya terjadi brand connected. Mulai orang membicarakan, yes benar-benar itu. Itu bumbu pecel paling enak memang. Lalu masuklah ke komunitas. Komunitas mulai membicarakan, komunitas mulai pesan, sampai akhirnya terjadi yang namanya brand advocacy. Apa tuh brand advocacy? Brand advocacy adalah bicara tentang bagaimana ketika seorang customer sudah pakai produknya, dan dia akan ngomong kemana-mana, dia akan belain Anda. Kalau Anda lagi di sosial media lagi dibully, itu produknya nggak enak, siapa bilang itu enak banget loh, itu kurang pedes, siapa bilang itu pedes loh, dan seterusnya. Oke, saya cepat aja. Syarat brand maka adalah khas dan unik. Harus khas dan unik. Berikutnya harus menggambarkan tentang manfaat produk dan pemakaiannya. Menggambarkan kualitas produk. Kalau Anda produknya jual kelas mahal, ya pastikan kemasannya kalau dipegang itu wow, ini mahal gitu. Mahal itu bicara tentang doff ya, nggak glossy biasanya kalau kemasan dus. Oh, warnanya hanya tidak colorful, hanya beberapa warna, kualitas. Maka tergantung kembali soal segmentasi market Anda. Berikutnya apa? Harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Jangan bikin brand tapi susah banget. Anda bikin nama Perancis gitu. Waduh, susah banget yang orang Perancis saja pakai nama ilalang, sedangkan Anda mau pakai nama Perancis gitu. Nah, kan jadi susah. Jadi bikin nama yang Indonesia, yang mudah diingat dan punya asosiasi positif. Ya, contohnya nggak asosiasi positif apa? Contohnya Kasep ya. Orang Sunda kalau dibilang Kasep, iya kamu Kasep banget, seneng dia, ganteng ya. Tapi kalau orang Jawa Tengah bilang, kok kamu Kasep ya? Oh berarti telat nikah nih, gawat nih. Nah asosiasinya beda-beda. Jadi brand itu harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. Nah maka syarat brand berikutnya adalah dapat menyesuaikan diri ketika Anda mau menambahkan lini produk di dalamnya. Ya. Jadi kalau suatu saat Anda mau nambahin produk baru dan yang lain, maka Anda harus pakai itu lini baru. Dan tanpa mengubah nama tetap masuk aja gitu. Maka 7 kekuatan brand adalah leadership, mampu memengaruhi market. Kemudian stability, mampu mempertahankan loyal customer Anda. Market dibicarakan. Dan semua distributor mau ambil produk Anda. Kalau Anda mau mimpinya internasional, karena hari ini benar-benar dikasih kesempatan untuk bawa ke internasional, pastikan Anda itu namanya bisa dibawa keluar dan enak gitu ya. Maka kalau produk-produk masuk China, itu warnanya pasti berubah gitu ya. Nggak boleh pakai R, warnanya masih ada merahnya dan yang lain misalkan. Tren, merek menjadi penting, tren dan seterusnya. Kita langsung lanjut aja. Tahapan bangun brand, saya cepat aja, waktu saya tinggal 5 menit. Pertama Anda pilih nama. Pilih nama, lalu bikin logonya, bikin simbolnya. Nah, bikin logo itu ada yang dari mulai gratis, 0, sampai yang harganya ratusan juta. Kenapa? Ya beda. Satu dipikirkan, satu kerja dibikin. Jadi kalau logo Anda dibikin sama tukang setting yang dipercetakan, ya Anda pasti logonya biasa, nggak akan luar biasa. Berikutnya setelah logo jadi, nama jadi apa? Mulai sebarkan informasi tentang produk Anda, namanya create awareness. Dan identitas Anda jelas. Saya ini adalah stick keju ulir tadi. Nah, misalnya begitu. Lalu posisi brand Anda apa? Oh, ini adalah stick keju ulir pertama di Indonesia. Ini adalah bebek suwir pertama di Indonesia dengan nama bebek meropol yang lagi ngetop di Solo. Nah, misalnya begitu. Itu position the brand. Nah, berikutnya harus create brand image. Image-nya mesti jelas. Oh, image-nya ini apa? Ini enak, tapi juga murah. Oh, ini mahal, tapi sangat berkualitas, sangat prestisius. Itu membangun brand. Maka berikutnya, terakhir adalah create trust. Kepercayaan bahwa brand Anda itu benar-benar kemasannya bagus terus. Nggak gampang pecah, nggak dusnya nggak gampang penyok, seterusnya. Itu namanya create trust. Dan rasanya harus selalu sama, konsisten. Rasa kuliner, kalau kita bicara dalam brand, nggak perlu paling enak, apalagi dalam bisnis franchise. Yang penting nilainya 7 atau 8. Tidak perlu 9 sampai 10, tapi tidak boleh di bawah 6.
nggak enak itu nggak boleh, tapi nggak harus paling enak. Ya, yang penting jaga kepercayaannya. Saya harga segini ya kualitasnya segini, no problem gitu. Oke, maka brand itu seperti karakter, Bapak Ibu sekalian, atau DNA. Maka suatu saat Anda merubah dus Anda. Setelah kelas ini Anda merasa nggak kuat brandnya, lalu diganti logonya boleh, tapi hati-hati, tetap karakternya harus kelihatan. Jangan tiba-tiba mengubah suatu brand, warnanya merah tiba-tiba jadi hijau. Hati-hati, market akan bilang, ini palsu jangan-jangan. Apalagi kalau brandnya udah terkenal. Jadi tahapan untuk merubah identiti Anda harus pelan-pelan. Dan nomor 2 adalah libatkan pelanggan dalam konteks membangun karakter brand. Oke. Supaya apa? Brand senang sama Anda. Gitu. Ya. Siap. Dan terakhir, satu definisi Pak, kalau tadi brand itu mereknya, branding itu apanya? Kegiatannya. Kegiatan membangun brand. Dengan apa? Dengan yang namanya komunikasi marketing. Maka Teh Pucuk melakukan jalan santai dengan ribuan orang untuk ngomong soal apa? Pucuk, pucuk. Nah, itu brand namanya branding. Maka branding itu kegiatan investasi, pasti mahal. Tapi jangan dianggap mahalnya, karena brand yang kuat itu awalnya pasti harus investasi dulu gitu. Ya, maka brand itu butuh brand equity. Dan brand equity itu apa? Brand equity itu adalah posisi strategis yang dicapai oleh sebuah brand di market. Artinya apa? Dipercaya. Awareness-nya jelas, loyalty-nya jelas, ketersediaannya ada, familiar banget, brand asosiasinya jelas, personality-nya jelas. Ya, mungkin itu dulu aja. Ya, oke, saya kembalikan dulu ke MC kalau ada kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih banyak Pak Joko Kurniawan, ini informasi yang sangat luar biasa yang Bapak berikan pada sore hari ini di webinar Ident Store Indonesia. Bahkan mungkin ini kita masih pengen melanjutin nih Pak, informasi dari Bapak ini luar biasa banget. Kita pun juga semua mengikuti informasi yang Bapak berikan ini sangat menarik tentunya. Cuman mohon maaf memang karena waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka waktunya sangat terbatas Pak Joko seperti itu. Tapi untuk setelah Pak Joko Kurniawan menjelaskan atau telah memberikan bisnis coaching pada sore hari ini, kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab, di mana untuk sesi tanya jawab pada momen kali ini di webinar Ident Store Indonesia pada sore hari ini, saya hanya membuka 3 sesi pertanyaan saja. Namun untuk Bapak Ibu para pelaku UMKM yang ingin bertanya kepada Pak Joko Kurniawan tapi belum sempat bertanya kepada beliau, mungkin mohon izin Pak Joko, boleh mungkin nantinya nomor Pak Joko di-share kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang begitu antusias. Akan di-capture aja. Ya. Siap Pak. Yang mungkin ingin memiliki nomor Bapak. Oke, baik, ini Bapak Ibu ya, nomor Pak Joko Kurniawan sudah tertera di layar, boleh di-capture. Dan untuk sesi pertanyaan pertama langsung saja saya persilakan kepada Pak Hadi memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Kurniawan. Waktu dan tempat Pak, saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak ini Pak Joko ya, pemaparan yang sangat luar biasa Pak ya. Ini kedua kalinya ini speaker yang terbaik. Sebetulnya sebelumnya Pak Yongki sudah membawa juga tema branding sama ya Pak ya. Jadi teman-teman sangat dapat ilmu lah dari pemaparan Bapak hari ini. Saya ingin bertanya nih ke Pak Joko ya. Mungkin Pak Joko tahu bahwa e-commerce kita ini, Ident Store ini kan hampir 90% adalah pelaku UMKM nih Pak ya. Jadi saya sudah melalang buana ini Mbak, bertanya kepada brand-brand expert ini Pak ya. Jadi ini adalah pertanyaan klasik ini Pak. Ya, pertanyaan sangat-sangat klasik sekali bagi pelaku UMKM Pak. Gimana sih caranya Pak untuk membuat branding buat produk mereka tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya Pak? Apa strategi jitu kira-kira, tips and trick ya Pak ya? Karena mungkin pernah kemarin saya sempat diskusi, ada yang bertanya bahwa itu ada pernah pelaku UMKM di Iran ya, dia tuh sempat lempar sepatunya ke Presiden Bush ya. Jadi langsung terkenal itu brand sepatu itu ya, orang pada mau beli ya kan, tapi itu kan salah cara yang salah Pak untuk melakukan brand ya kan. Beda dengan sang pisang, mungkin karena beliau adalah anak presiden ya, tapi pelaku-pelaku UMKM kita ini boleh dikata linknya enggak seluas itu Pak ya. Jadi pertanyaan sangat klasik sekali Pak, kira-kira is there any way, apakah ada cara untuk membranding produk tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya Pak, atau memang sudah menjadi the rule of the thumb lah, memang ada prosesnya? Silakan Pak Joko. Terima kasih atas. Jadi saya senang pertanyaan ini, luar biasa ya. Jadi ini mewakili semua UMKM Indonesia. Jadi kalau langkah pertama, kalau saran saya Pak Adi, anggota di sini mesti masuk community.
Dan komunitas kita mesti punya orang-orang yang mau berbagi. Dan saya lihat orang Indonesia itu hobinya berbagi, Pak. Ya, ini terbukti, Pak. Surveinya kan dibuktikan bahwa orang Indonesia itu kalau dulu gajinya 4 juta, sekarang jadi 4,5 juta, dia tuh pasti charity gitu, Pak. Tapi kalau orang Amerika, orang Eropa pasti jalan-jalan dulu gitu, Pak. Nah, ini bedanya. Maka orang Indonesia tuh suka bantu gitu. Termasuk saya dan teman-teman saya, itu saya pengen bantu gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak punya forum. Kalau kita maaf ya, kalau saya bicara kementeriannya, pada sebuah acara di kementerian, waktu ada acara Smesco, ada Menteri Koperasi, saya bilang, Pak, saya mau protes, saya bilang gitu. Saya itu mau ngajar, Pak, nggak usah bayar saya, karena saya nggak butuh duit untuk dibayar, saya bilang. Tapi saya nggak pernah dikasih akses, yang dipakai orang-orang itu saja. Dan maaf nih, kemampuan mengajarnya juga begitu-begitu aja. Tapi dibayar tinggi, saya bilang gitu. Boleh nggak saya dan 10 teman saya itu ngajar gitu, gratis, saya ajarin semua. Gratis, Pak, saya bilang itu. Tapi nggak direspon juga, Pak. Nah, mudah-mudahan IDN Store ini merespon tuh, Pak. Dan saya siap. Nah, kalau bicara tentang community, seandainya saya nggak tahu apakah saya boleh menyebut cara yang berasosiasi dengan asosiasi lain, Pak, yang mereka suka nolong orang, boleh? Oh, silakan aja, Pak. Ini kita open, Pak, karena IDN Store milik negara, Pak, ya, milik kita semuanya, Pak. Nah, jadi gini, ada namanya asosiasi Aku Mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum kenal Aku Mandiri, silahkan masuk ke asosiasi itu. Di Aku Mandiri kita punya orang branding, kita punya orang jago kemasan. Jadi benar-benar kalau Anda udah masuk dan Anda dinilai, Anda very serius, Anda dibikinkan kemasan. Ya, itu tanpa biaya sedikit pun. Bahkan pendaftaran keanggotaannya juga free. Nah, ini yang menarik. Dan enaknya lagi UMKM, bahkan di asosiasi Aku Mandiri ini, Pak, ini asosiasi ini di bawah kita penasihatnya Pak Ma'ruf Amin. Jadi di tiap daerah kita punya penasihat lah. Kebetulan di Solo kita penasihatnya si Pak Gibran. Jadi kita geraknya aktif dan kita nolongin, dan kita asosiasi ini non politik, dan asosiasi ini benar-benar bisa mengeluarkan dana kur, Pak. Ya, kita kerja sama-sama. Jadi begitu saya jadi anggota, jaminannya kita pengurus keluar maksimum 50 juta. Kita kerjasama eksklusif dengan BNI. Yuk, silakan kalau mau ikut. Namanya Aku Mandiri, cari saja. Kita udah 50 DPD di daerah. Nah, yang kedua, Oke, Pak. aktif community. Nah, jadi aktif community saya itu orangnya mau bantu teman-teman selama serius. Karena gini, saya bantu orang yang berbayar mahal pasti jadi. Tapi kenapa bantu komunitas kadang-kadang nggak jadi? Jawabannya cuma satu. Karena Anda merasa ini gratisan. Bahkan mungkin yang nggak kenal saya hari ini bilang, ini orang Pak Joko ini pengangguran nih pasti ya. Makanya mau ngisi kelas dan yang lain. Itu wajar. Dalam pelayanan pasti seperti itu. Ya, itu pola pikir Anda yang mesti Anda hapus. Bahwa masih ada orang-orang yang punya kualitas baik yang mau nolongin Anda. Asal Anda mengerjakan PR. Itu poinnya. Kalau misalkan Anda nanya sama saya, misalkan Bu Dwi nanya saya, Pak, nanyanya gini, Pak, bagaimana cara membesarkan brand saya? Itu pertanyaan satu baris, saya jawabnya 6 bulan kan gitu. Tapi kalau Anda hanya nanya, Pak, saya punya brand, saya tuh punya keripik terbuat dari bahan ini, namanya apa, Pak? Nggak usah nunggu sampai setengah jam, saya jawab. Dan namanya saya jamin bagus. Oke. Gitu. Oke, Pak. Itu Pak, kurang lebih Pak Hadi ya. Baik, terima kasih banyak jawabannya Pak Joko ya. Sangat inspiratif dan sangat ini ya, knowledge kita bisa tambah ya Pak ya. Jadi mohon izin ini Pak ya, teman-teman semuanya ya. Itu tadi jawaban dari Pak Joko ya tentang gimana caranya untuk branding ya. Tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya, silakan mengikuti komunitas itu ya. Jadi mungkin Pak Joko udah tahu bahwa IDN Store ini sifatnya gratis Pak ya. Kita enggak kenakan biaya kepada pelaku UMKM Pak ya. Mohon maaf ini saya pakai kacamata Pak karena saya habis di Borobudur ini Pak, lagi di Borobudur jadi agak saya jarang sekali biasanya pakai kacamata Pak ya, cuman karena ini mata saya agak sensitif jadi saya pakai kacamata. Jadi mungkin gitu Pak ya. Saya terima kasih, nanti saya perkirakan lagi teman Pak Pri untuk memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain untuk bertanya kepada brand expert Pak Joko untuk ini ya. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Hadi. Iya. Ada Mandiri yang ikut juga hari ini, Pak Ali Akbar. Nah itu jadi ada alamat www.akumandiri.org. Oke. Silakan saja. Siap Pak Joko. Oke, itu dia tadi jawaban yang sangat luar biasa dan juga menarik dari Pak Joko, dan pertanyaan yang menarik juga pastinya dari Pak Hadi, namun tidak kalah menarik dengan kacamata beliau yang begitu bagus dan keren juga Pak. Karena lagi di Borobudur seperti itu. Oke, saya masih membuka 2 pertanyaan untuk di sesi business coaching di sesi Q&A pada sore hari ini, karena memang waktu kita sangat terbatas, namun saya terlebih dahulu izin kembali lagi kepada Pak Joko Kurniawan untuk kembali menampilkan nomor telepon Bapak, karena masih ada beberapa para pelaku UMKM
Oke. yang mengeluhkan nomor telepon Pak Joko. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah nomor telepon Pak Joko Kurniawan. Mohon di capture aja atau di screenshot, nggak perlu ditulis manual biar nggak lama juga. Takutnya Bapak Ibu tidak dapat lagi seperti itu. Kembali Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja ke fitur raise hand atau fitur chat untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Joko. Iya, Pak Joko. Nanti kalau yang merasa kelas ini kurang, saya ada YouTube di sini. Saya tunjukkan YouTube-nya ya. Nah ini. Nah, saya cari aja searching-nya Joko Kurniawan. Nanti situ ada tips soal brand and branding. Anda bisa dengerin di situ tip tentang brand and branding. Kalau merasa Nah, ada beberapa istilah yang saya kenalkan di website saya, konsultan-branding.com. Saya kenalkan tuh istilah ada brand association, apa itu co-branding, apa itu rebranding. Saya tulis aja semua di situ. Ya, silakan aja diakses. Oke. Semuanya free. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko. Mungkin akan jauh lebih luar biasa lagi karena begitu banyak para peserta webinar Audience Store Indonesia pada sore hari ini yang sangat membutuhkan kontak person dari Pak Joko sendiri untuk menghubungi secara personal, mungkin seperti itu Pak ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang brand and branding untuk para produk masing-masing para pelaku UMKM seperti itu. Baik, kembali lagi saya membuka 2 sesi pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu sekalian di webinar Audience Store Indonesia kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu langsung aja tekan fitur raise hand di aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing. Boleh langsung masuk di fitur chat jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya kepada Pak Joko Kurniawan karena ini informasi yang sangat luar biasa, yang sangat menarik sekali untuk kita simak secara bersama. Sekali waktunya masih 5 menit, saya manfaatkan waktu saya sambil kalau ada pertanyaan saya berhenti ya. Jadi gini, Bapak, siap. Ketika membangun brand, ketika produk Bapak Ibu apapun, pokoknya harus optimis. Jangan selalu berpikir bicara, udah banyak Pak, gudeg sudah banyak Pak. Itu pola pikir orang kalah, ya. Masih bisa diapa-apain aja kok. Gudeg itu masih kompetisi mau banyak tetap aja laku. Soto udah banyak. Nah, saya kasih tip dikit ini ya. Kalau kita bicara soal produk nih, ya. Anda punya produk nih satu. Contohnya anggaplah bakpia. Anda pengusaha bakpia, ya. Bakpia, Anda bikinnya pasti bakpia kacang hijau, ya. Anda pasti bikinnya bakpia kumbu merah, Anda bakpia durian yang udah umum. Pertanyaannya, saya pernah tantang di Jogja di satu komunitas, teman saya banyak pengusaha bakpia juga, mungkin yang udah beberapa kali ikut seminar saya sering dengar ini, tapi saya mau ulang. Saya sarankan mereka untuk bikin bakpia gudeg gitu. Tapi saya diketawain gitu, Pak Iqbal. Saya diketawain Pak Adi. Loh, bakpia kok gudeg? Bakpia ya bakpia, gudeg ya gudeg. Saya bilang, kalau Anda dari Jogja, ditanyanya apa sama teman Anda? Mana oleh-olehnya? Pasti tanyanya, ini bakpia kok nggak bawain gudeg? Coba kalau Anda punya bakpia gudeg. Ini bakpia. Gudegnya mana? Ada di dalam bakpia. Kan wow gitu loh. Pertanyaan saya gini, Anda berani nggak? Kalau Anda nggak berani, ya Anda pasti kalah. Anda kalau hari ini start from bakpia kacang hijau, Anda pasti kalah. Pasti kalah. Sampai namanya 25, 75, dan 55 yang lain pasti kalah. Tapi kalau Anda startnya dari bakpia gudeg, orang datang ke tempat Anda gara-gara specialty Anda adalah bakpia gudeg, orang datang ke tempat Anda beli bakpia gudegnya itu hanya 1 atau 5 dus. Tapi beli bakpia kacang hijaunya bisa 20 dus. Tapi Anda tidak akan pernah mampu untuk menjual bakpia kacang hijau kalau Anda tidak punya bakpia gudeg. The point is. Oke, baik. Terima kasih. Siap, Pak Joko. Baik, Pak Joko, untuk pertanyaan Ibu Dwi, kami persilakan ini untuk di sesi pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti bisa menghubungi Pak Joko secara internal saja. Karena memang waktu kita di webinar Audience Store Indonesia saat ini memang sangat terbatas. Dilihat juga Pak, kita lagi ada di bulan suci Ramadan. Mungkin waktu Bapak Ibu sekalian berada di waktu Indonesia yang berbeda-beda, sibuk mempersiapkan untuk waktu berbuka puasa juga. Langsung saja, kami persilakan Ibu Dwi. Boleh di-unmute dulu, Bu? Pelan-pelan. Ya, tekan sekali aja, Bu Dwi. Sudah. Ya, oke. Ya, selamat sore Pak Joko. Siap. Sore, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Tadi sempat disinggung untuk membangun brand, termasuk tadi juga di Kota Batu belum ada oleh-oleh khas. Nah, kebetulan saya dari Kota Batu. Tadinya pengen mengangkat salah satu ikon Kota Batu kan adalah apel. Nah, yes. Bagaimana membangun brand kalau itu sesuatu yang inovasi baru. Kalau tadi disampaikan sama Pak Joko tadi ada bakpia, gudeg dan lain-lain yang memang sudah familiar.
Lah produk kami kan produk inovasi seperti tadi, teh dari buah apple tea. Makanya saya kasih merek apel celup. Nah, bagaimana membangun brand supaya kami juga boleh menjadi oleh-oleh khas dari Kota Batu. Makanya apel celup, ya. Oke, jadi Makasih. jadi kalau Anda bikin brand, itu sukanya orang Indonesia tuh kalau bikin merek kecil gitu. Nah, itu yang saya paling nggak suka gitu. Bukan mereknya kecil-kecil. Nah, kalau Anda mau dijadikan positioningnya oleh-oleh khas Batu, maka jelas tulisan oleh-oleh khas Batunya harus gede. Nah, itu satu syarat yang pertama. Terus kalau Batu ya dikasih gambar apel, pasti simple. Itu berarti brand association-nya pasti benar. Kemudian jelas berarti apa? Tehnya gede, khas Batu. Nah, terus baru dijelaskan lagi, teh antioksidan sehat. Nah, misalnya gitu. Lalu yang kan merek udah dapat nih. Lalu awareness-nya bagaimana? Simple. Mulailah Anda buka izin ke beberapa tempat yang saya Jatim Park 1, 2, 3, 4. Bikin booth kecil, 1x1. Bayar di sana. Anda jual teh celup di sana, Anda jual kemasan, sekaligus Anda jual minuman dinginnya. Karena orang ke sana tuh pasti panas, keringetan, begitu keluar pengen minum. Nah, Anda jual 2 jenis. Jadi minuman yang jadi setelah diseduh, pakai kemasan biasa, tinggal ditutup pakai plastik, jadi, tapi orang setelah minum, Bu, Ibu juga bisa bikin ini di rumah sendiri. Nah, maka Ibu dapat 2 namanya. Jadi siapa bilang kita jual apel celup nggak laku? Kalau saya pegang apel celup, udah saya pikir saya pasti akan itu akan jadi besar. Ya, apel celup ya. Terima kasih. Ya, nanti Ibu kalau saya. Oke. Yuk, oke, makasih. Siap, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya luar biasa sekali Bu Dewi, dan jawaban yang diberikan oleh Pak Joko Kurniawan juga sangat luar biasa sekali Pak. Namun mohon maaf karena memang sekali lagi saya mengulang bahwa waktu kita sangat terbatas di webinar Ident Store Indonesia kali ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Ident Store Indonesia pada sore hari ini, agar betul-betul memanfaatkan nomor telepon Pak Joko Kurniawan yang telah di-share kepada kita semua. Mungkin lewat nomor beliau Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dan juga ilmu yang sangat luar biasa dengan menghubungi beliau secara personal. Namun Pak Joko, mohon izin sebelum menutup business coaching dan sesi Q&A pada sore hari ini, terlebih dahulu terakhir Pak, singkat saja untuk closing remark dari Pak Joko Kurniawan. Setelah dari Pak Joko Kurniawan, saya persilakan Pak Iqbal Sofyan untuk memberikan closing remark pada sore hari ini. Terlebih dahulu saya persilakan Pak Joko. Apapun produk Anda jangan takut. Karena Anda lihat, ini saya mau pamer dikit ya. Bakso bujangan bisa jual harga 3 miliar. Hanya sekedar bakso. Dan Anda semua hari ini kalau saya tanya, Bu Dwi saya tanya, Pak Abri bisa nggak bikin bakso? Gampang Pak. Bakso saya pasti lebih enak. Betul? Yes, bakso Anda memang lebih enak. Tapi intinya, Anda tidak melakukan branding. Ya. Berikutnya lagi, Anda jual bakpia. Dengan kompetitor bisa sukses nggak? Bisa. Anda jual teh, bisa nggak? Yang penting satu, standardization dalam bisnis mesti benar. Proses pembuatan benar, konsisten pada brand, Anda pasti menang. Bakso masih bisa menang. Jadi jangan pernah nyepelein bakso, jangan pernah nyepelekan bakpao, karena Anda lihat sehari ini di Semarang, di Jogja, pedagang bakpao masih hidup hari ini. Kenapa sekarang hari ini Indonesia tetap aman? Karena pedagang-pedagang kecil yang jualan harga bakpia 2.000-an itu masih laku. Yang jual kerupuk putih itu, saya pernah interview di jalan, Pak, Anda jual kerupuk tengah pandemi masih jual berapa, Pak? Saya masih jual 1.000 piece, Pak, sehari. Wow, kerupuk putih yang makanannya orang miskin sampai orang kaya ya. Nah, itu masih laku mereka. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bisnis itu bukan tergantung produk. Semua produk bisa, yang penting Anda mau atau tidak. Bukan soal mampu atau enggak. Ya, IDN Store sudah mengadakan acara tiap minggu, dahsyat. Anda mau nggak belajar? Setelah belajar seperti ini, Anda jadikan ilmunya untuk bantalan tidur, atau Anda praktekkan pertanyaannya itu. Kalau Anda langsung praktekkan, Anda jadi. Kalau nggak tahu, tanya sama mentor. Di IDN Store, mentornya. Okay. Nah, itu poinnya. Jadi jangan pernah kecil hati dengan tehnya, jangan pernah kecil hati dengan stick pulirnya, jangan pernah kecil hati dengan produk-produk yang tadi saya bilang ada produk Belgia, ada produk gula aren. Nah, gula aren wow banget. Jadi jangan pernah takut. Yang penting kemasannya bagus, awareness-nya naik, Anda punya network, IDN Store sudah menyediakan network yang sangat bagus. Ini luar biasa, manfaatkan semua. Kalau Anda butuh ilmu-ilmu lain, Anda bisa ikut asosiasi lain, salah satunya Aku Mandiri. Saya kembalikan. Oke. Terima kasih Pak Joko atas closing remark-nya Pak. Terima kasih banyak Pak Joko Kurniawan. Selanjutnya terakhir Pak, saya persilakan kepada Pak Iqbal Sofyan untuk memberikan closing remark pada webinar Ident Store Indonesia pada sore hari ini. Pak Iqbal.
Perlu juga closing remark. Boleh Pak, nggak apa-apa untuk para pelaku UMKM yang ada di webinar Iden Store sore ini Pak. Siap. Saya mungkin tidak memberikan closing remark, cuman mari kita serap ilmu dari Pak Joko ini secara bersama-sama, kita manfaatkan. Karena Pak Joko, salah satu mungkin bisa kita sebut sebagai kelemahan dari produk-produk UKM kita di pasar ekspor adalah banyak dari UKM kita tuh tidak tahu positioning produk mereka tuh seperti apa gitu loh. Sehingga mereka tuh kadang-kadang para UKM kita itu menempatkan harganya tuh seenak hatinya aja gitu, nggak tanpa tahu posisi produknya tuh misalnya di Hong Kong itu gimana gitu. Nah, oleh karena itu terima kasih telah memperkenalkan konsep branding kepada UKM-UKM kita agar kita bisa mempelajarinya. Nah, bagi para Bapak Ibu UKM semua yang juga member IDN Store, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Pak Joko secara jaringan pribadi. Selanjutnya, selamat mengikuti pelatihan yang sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko Kurniawan dan juga Pak Iqbal Sofian. Boleh Bapak Ibu memberikan aplaus untuk kedua pemateri kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali Pak Joko Kurniawan. Sukses selalu, informasi yang Bapak berikan luar biasa sekali Pak. Dapat saya kutip bahwa untuk brand sendiri harus belajar dari brand-brand besar. Brand bukan hanya merek atau kualitas, tapi identity brand harus kuat ataupun juga jelas. Brand harus jelas, tetap pada image-nya dan selalu ada saat dibutuhkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Joko Kurniawan. Sehat selalu, sukses selalu dimanapun Bapak berada. Amin. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, tadi saya telah mempersilakan Pak Joko dan Pak Joko juga telah memberikan kontak personnya. Mohon Bapak Ibu sekalian memanfaatkan betul-betul dan sebaik-baiknya kontak person yang telah diberikan oleh Pak Joko Kurniawan, karena pastinya Bapak Ibu bisa begitu banyak bertanya informasi dan pengalaman yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Pak Joko Kurniawan. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menuju ke agenda kita berikutnya di webinar IDN Store Indonesia. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali kepada para pelaku ekspor agar secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform IDN Store. Cukup sekali upload saja di salah satu platform IDN Store Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Untuk produk dan juga perusahaan Ibu langsung terdaftar di IDN Store Indonesia, di mana Bapak Ibu boleh langsung masuk ataupun mendaftar di www.idnstore.cn dan juga www.idnstore.tw dan juga www.idnstore.hk seperti itu. Dan sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa platform IDN Store Indonesia ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun.